Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat selalu anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk mempelajari tema 5, muatan ilmu pengetahuan sosial, subtema 1, 2, dan 3 dengan judul menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Subtema 1, perjuangan para pahlawan mengenal kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia didasari dengan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam pada zaman dahulu. Agama-agama tersebut dibawa oleh para musafir atau para pedagang dari Asia dan Jazirah Arab. Adapun ciri-ciri kerajaan Hindu-Buddha adalah arsitektur candi Pundek Berundak, memiliki relief yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat, digunakan sebagai peribadatan dan makam raja-raja, lalu raja digantikan oleh anaknya jika sudah wafat, dan raja dibantu oleh Perdana Menteri. Sedangkan ciri-ciri kerajaan bercorak Islam adalah 1. Raja bergelar sunan atau sultan yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama. 2. Menggunakan ajaran agama Islam berupa Al-Quran dan hadis sebagai dasar pemerintahan. 3. Menggunakan sistem dinasti yaitu secara turun-temurun. Dan yang keempat, kerajaan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pengembangan agama. Baik anak-anakku sekalian, di sini Bapak dan Ibu akan memberikan contoh kerajaan Hindu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Airlangga. Raja Airlangga berasal dari kerajaan Kahuripan. Airlangga diangkat menjadi raja pada tahun 1019 dengan gelar Sri Maharaja Rakehalu Sri Loksewara Dharma Wangsa Airlangga Anantawi Krama Tunggadewi. Kejayaan Airlangga tercatat dalam kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa. Adapun kemajuan kerajaan Kahuripan pada masa Raja Airlangga antara lain: 1. Pelabuhan Hujan Galuh dan Tuban menjadi bandar perdagangan yang ramai dan maju. 2. Rakyat menjadi makmur dan sejahtera karena kondisi perekonomian yang maju. Dan yang ketiga, membangun bendungan Waringin Sapta yang dapat mengatasi banjir dari Sungai Berantas. Sebelum tahun 1049, Raja Airlangga mengundurkan diri dan membagi kerajaan Kahuripan menjadi 2, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala, dengan maksud agar tidak terjadi perpecahan di antara kedua anaknya. Setelah mundur menjadi raja, Airlangga kemudian menjadi petapa dan berganti nama Resi Gentayu yang meninggal pada tahun 1049 dan dimakamkan di Candi Belahan Gunung Pananggungan. Beberapa contoh kerajaan Hindu-Buddha selain pada kerajaan Kahuripan antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram kuno. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Hindu. Antara lain, 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai didirikan oleh Raja Kudungga pada abad 44 Masehi. Hal ini dapat dilihat pada peninggalan kerajaan Kutai berupa yupa, yaitu tiang batu untuk mengikat hewan kurban yang dipersembahkan kepada Brahmana, kasta tertinggi pada agama Hindu. Raja-raja Kutai diantaranya Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan kerajaan Kutai antara lain 7 yupa, ketopong sultan, kalung ciwa, kalung uncal, kura-kura emas, pedang sultan Kutai, tali juwita, keris bukit kang, dan kelambu kuning. 2. Kerajaan Tarumanegara. Setelah kerajaan Kutai,
muncullah kerajaan baru bernama Tarumanegara yang kini dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara, yang keduanya memiliki arti Sungai Citarum dan negara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 358 Masehi dan terletak di tepi Sungai Citarum, Banten. Menurut sejarah, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Raja-raja Tarumanegara diantaranya Jaya Singawarman, Yawarman, dan Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara antara lain Prasasti Citarum, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Lebak. Tiga, Kerajaan Majapahit Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, kerajaan ini mencapai kejayaannya karena cita-cita Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Karya sastra yang tercetak antara lain Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Panwa. Sedangkan peninggalan berupa candi antara lain Candi Panataran, Candi Tikus, dan Candi Suku. Anak-anakku sekalian, peninggalan bersejarah pada masa kerajaan yang bercorak Buddha antara lain Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, yang mengalami masa keemasan pada masa Raja Balaputradewa, yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang sangat disegani di Asia Tenggara. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Digor, Bukit Siguntang, dan Candi Muara Takus. Sedangkan peninggalan bersejarah pada masa kerajaan yang bercorak Islam antara lain 1. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri dari tahun 1496 sampai dengan 1903 berdiri pada masa runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam atau yang disebut juga sebagai Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mubayyad Shah dinobatkan pada hari Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 September 1507 kalender Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Maiku Alam yang membangun angkatan perang untuk melawan bangsa Portugis. Beliau yang mempunyai sikap cinta tanah air, pantang menyerah, suka bekerja keras dan anti penjajah. Beliaulah yang mendirikan Masjid Baitur Rahman. Contoh kerajaan yang bercorak Islam lainnya adalah Kerajaan Gawatalo Makassar. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin yang merupakan cucu dari Sultan Alauddin. Karena keberaniannya melawan penjajah Portugis, beliau mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Beliau berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur untuk bersatu melawan penjajah. Peninggalan Kerajaan Gawatalo antara lain pemakaman Raja-Raja Goa, kapal pinisi, dan kapal layar kora-kora. Baik anak-anakku sekalian, untuk subtema 1 kita sudahi dulu sampai di sini. Tugasnya nanti akan diberikan bersamaan dengan tugas subtema 2 dan subtema 3. Tetap semangat. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada materi pembelajaran subtema 2 dengan judul Pahlawanku Kebanggaanku dan subjudul Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar. Anak-anakku sekalian, sejarah telah membuktikan betapa luar biasanya kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, mulai dari kejayaan kerajaan Hindu-Buddha sampai pada masa kejayaan kerajaan Islam. Pada subtema 1,
kalian telah mempelajari sejarah dan peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, di subtema 2 ini, kita coba akan menghubungkan peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan ekonomi, sosial, dan budaya yang kita singkat menjadi Eko-Sosbud. Dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, peninggalan sejarah kerajaan sangat mempengaruhi dari cara hidup masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, daerah yang mempunyai peninggalan sejarah kerajaan berupa candi atau artefak lainnya akan memanfaatkannya sebagai tempat wisata yang bisa menambah pendapatan secara ekonomi. Secara sosial, apa yang telah dilakukan oleh raja-raja terdahulu guna menjaga persatuan dan menghindari konflik menjadi pedoman hidup sosial kemasyarakatan saat ini. Contohnya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang mengambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan masyarakat walaupun berbeda. Dari segi budaya atau kebudayaan, peninggalan alat musik tradisional atau tarian daerah yang dahulu pernah dimainkan dan dipentaskan pada masa kerajaan menjadi kekayaan seni tersendiri karena mencerminkan budi pekerti dan ketulusan dalam berkarya yang mengedepankan nilai-nilai luhur budi pekerti kemanusiaan. Nah, anak-anakku sekalian, dari perjalanan sejarah kerajaan tersebut di atas menjadi tolak ukur bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga bermunculanlah generasi penerus yang mempunyai karakter kebangsaan seperti Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang telah menanamkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, pantang menyerah, dan ulet, serta lebih mengedepankan nilai kebenaran yang lebih dikenal dengan istilah jiwa kepahlawanan. Anak-anakku, siapakah yang tahu apa atau siapakah itu pahlawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau bisa kita juga menyebutnya pejuang yang gagah berani. Pada masa perang kemerdekaan, banyak sekali bermunculan para pejuang yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia, baik itu berjuang secara fisik maupun diplomatik ataupun dalam bidang pendidikan. Contohnya, Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang berjuang dalam dunia pendidikan. Bung Karno dan Bung Hatta berjuang dengan cara berdiplomasi. Cut Nyak dan Teku Umar berjuang secara fisik mengusir penjajah. Anak-anakku, bisakah kalian sebutkan nama-nama pahlawan dari Indonesia yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia? Mengapa mereka disebut pahlawan? Lalu, siapakah yang pantas disebut pahlawan pada zaman sekarang ini? Nah, anak-anakku sekalian, untuk menjawab pertanyaan di atas, kalian bisa mencarinya dalam buku pelajaran yang wajib kalian baca, dan kalian juga bisa bertanya kepada guru kalian. Atau lebih jelasnya, akan terangkum dalam materi subtema 3 yang akan kita bahas di bawah ini. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Subjudul, sikap kepahlawanan serta pengaruhnya. Sikap kepahlawanan adalah warisan dari para raja-raja kerajaan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan berdaulat menjadi sebuah negara. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dengan meneladani sikap dan perilaku pahlawannya, sehingga nilai-nilai kepahlawanan dapat diamalkan dan dijalankan guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Dan di antara nilai-nilai kepahlawanan yang wajib kita contoh dan kita teladani adalah sebagai berikut. 1. Berani dan pantang menyerah, tegas dalam bertindak serta mengambil keputusan secara tepat dan benar. 2. Rela berkorban, artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan. 3.
membela kebenaran dan keadilan, mengajarkan keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan agar lebih bertanggung jawab, menghargai orang lain, serta peduli terhadap sesama. 4. Cinta tanah air atau patriotisme, panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari berbagai ancaman. Dan yang kelima, berjiwa besar adalah bentuk sikap berjiwa besar dan lapang dada yang menonjolkan kejujuran, keberanian, dan perjuangan. Yang keenam, kerjasama dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan sikap partisipasi dalam kelompok dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. 7. Menjaga persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kewajiban kita adalah mengamalkan dan melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh para pejuang. Mengapa demikian? Karena hal tersebut merupakan bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian siapa pahlawan untuk bangsa dan negara ini di masa depan? Ya, pahlawan di masa depan itu adalah diri kalian yang selalu giat dalam belajar demi menggapai cita-cita kalian. Kalian yang belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal putus asa, berani karena benar, sayang kepada orang tua, saudara, dan orang lain, serta tidak menyakiti orang lain. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Bapak dan Ibu berharap kalian semakin menjadi anak yang cerdas dan pandai dalam segala hal. Anak yang suka mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang patuh dan taat pada orang tua, anak yang selalu melaksanakan perintah agamanya, dan anak yang suka berbuat kebaikan. Tetap semangat dan sehat selalu. Biasakan melaksanakan 3M dengan baik. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.